Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa fid dharain amin. Khulasatu mandubatil ghusli ay min damu fi kulli ghusl maiti mayati. Kesudahan daripada yang disunat-sunatkan, yang sangat dianjurkan di dalam pemandian mayat. Yang pertama ayyawdi'a kawudu'il hayy fi awal muslati ba'da izadil ma 'alaihi min najasatin aw wasfin bi sidri aw sabuhi. Yang pertama sunat itu adalah mewudukan mayat sebagaimana kita mewudukan orang yang hidup fi awalil muslati, pada awal-awal memandikan si mayat. Kapan meletakkan pelaksanaan wudu itu? Ba'da izalati ma 'alaihi min najasatin, setelah kita menghilangkan apa-apa yang terdapat terhadap mayat, min najasatin daripada najis, satu yang wajib dibuangi, awasfin atau daki. 2 minggu tidak mandi mayat tadi, sebelumnya tidak mandi, dakinya banyak. Nah, bila dakinya banyak seperti ini, diperbolehkan kita memandikannya lah sebelum wudukannya itu dimandikan dengan air hangat supaya daki-dakinya hilang. Jadi setelah wudukan ini, setelah menghilangkan najis daripada anggota tubuh si mayat. Jadi pernah kejadian adalah ada meninggal dunia itu sudah sholat isya. Setengah 1 malam saya diketok pintu, Pak. Waktu saya masih di Grogol. Assalamualaikum Ustaz, tolong Ustaz, malam ini juga nah, tolong mandikan mayat, sholatkan mayat. Besok harinya, paginya atau subuhnya itu mau diantar ke Jawa, karena keluarganya semuanya di Jawa. Setengah 1 malam diketok pintu. Kalau tidak terbiasa mandikan mayat tengah malam, getar kaki. Ini sudah namanya sudah mati itu mati aja, mungkin lagi hidup. Salah 1 malam dimandikan. Lalu saya kompromi begini. Saya bertanya dulu, ini mayat ini mulai Kabupaten Pasir atau Grogol ini diberangkatkan oleh mana? Ke Balikpapan. Nah, saat saya bertanya, mulai Grogol sampai ke Balikpapan berapa jam? Sekitar 3,5 jam. Jalannya baik, tidak banyak yang tidak baik. Kalau memandikan malam ini, kata saya, kalau dimandikan malam ini di Kapani, terus nanti di jalan terguncang-guncang mayat tadi keluar najisnya, wajiblah mandikan lagi. Sebagai ulama besar kita mengatakan wajib lagi mandi. Jangan dikira mayat yang sudah dimandikan pula, sudah kita gosok di sinilah, dikira-kira tidak keluar lagi. Sudah seperti kapan nih, lalu perjalanan jauh membawa 5 jam, terhempas-hempas di jalan begini. Nah, dikira kita misalnya tidak keluar lagi najisnya, itu kebiasaan keluar najis lagi. Jadi alangkah bagusnya apa? Alangkah bagusnya di sana aja, pas sampai di sana baru dimandikan, dikaparin, disolatin. Karena tidak sampai kalau mayat itu ada najisnya lagi, mulai sini tidak ada najis, diberangkatkan sampai ke sana ternyata ada beol yang keluar, air apa keluar semua. Lalu kita sholatkan, tidak sah mensolatkan mayat yang mayat tadi keluar najis. Nah, itu masalahnya. Ini kompromi kita sama satu. Kalau menurut saya adalah kalau kita begini. Kalau kita bawa jarak jauh dari Grogol sampai ke sini 3,5 jam ke bandara, charter lagi, belum lagi sampai di Jawa, belum lagi dibawa ke taksi, mobil lain, berapa kali muncang main tadi, dia bilang mobil ambulan tadi, mendingan saya langsung berangkatkan malam ini aja. Jadi charter pesawat pada waktu itu sekitar 20 juta. 20 juta itu tahun 2014. Nggak tahu sekarang berapa, 20 juta. Jadi mulai Balikpapan sini katanya sampai ke Jawa itu 20 juta. Jadi yang pertama sama sekali dimandikan mayat adalah membuangi najisnya. Bila sudah hilang najisnya, baru daki-dakinya
Bila tidak bisa dibuangi, mau tidak mau pakai air hangat, itu diperbolehkan. Pakai air hangat. Disidiri dengan daun bidara. Nah, itu istimewanya daun bidara, lebih cepat menghilangkan daki ketimbang sabun. Al-wasfin, atau daripada daki, caranya disidiri dengan daun bidara. Awis sabuni, atau pakai sabun. Jadi kalau tidak ada daun bidara, pakai air sabun. Nah, mewudukan mayat ini hukumnya sunat. Nah, kalau misalnya tidak diwudui tidak apa-apa, cuma makruh. Mewudukan mayat hukumnya sunat, tetapi karena mayat ini tidak bisa berwudu sendiri, maka kita wajib meniatkan mewudukan mayat. Sama misalnya orang tua kita sakit atau keluarga kita sakit di rumah kita, dia tidak bisa berwudu karena stroke, maka kita yang mewudukan wajib meniatkan mewudukan keluarga kita tadi. Wudu tadi hukumnya sunat, tapi niat mewudukan orang hukumnya wajib. Niatnya. Yang pertama yang disunatkan dalam mandikan mayat, setelah menghilangkan najis baru diwudui, setelah diwudui baru mandi 9. Khusus sunatnya. Yang kedua, sitrul awrati li ahli zawjaini bi gusti sahibihi an idza wasal ahaduhuma al-akhar. Menutup aurat salah seorang daripada dua pasangan. Bi gusti sahibihi, dengan memandikan salah seorang daripada pasangan tadi. Tetap ditutup auratnya, sekalipun istri sendiri meninggal dunia. Yang ketiga, tajridul mayyiti min siyaqi ba'da sitri awratihi indal jumhur wa inda Syafi'i. Melepas semua pakaian si mayat setelah ditutup auratnya. Jadi ditutupi dengan kain bahalai, kain panjang dulu, baru dipotong bajunya tadi pakai gunting, simpangnya dipotong pakai gunting juga, baru dilepas. Jangan pada waktu menggunting itu pada waktu belum ditutup mayat tadi ya. Jadi di waktu di tempat pemandian, tutup dulu semua tubuhnya mulai kepala sampai kaki dengan kain panjang, lalu tangan kita masuk dan bawa gunting, potong simpangnya, potong celananya, potong bajunya. Diusahakan dipotong aja. Jangan dilepas, sakit mayat tadi masih merasakan sakit mau lagi. Kalau kita paksa lepas simpangnya, apalagi simpang itu keras loh melepasnya. Daripada baju itu masih longgar, celana masih bisa longgar, tapi kalau simpang ketat, sulit melepasnya, maka itu akan menyakiti si mayat. Jadi bagaimana jangan digunting. Melepas pakaian si mayat sesudah ditutupi auratnya. Indal jumhuri menurut 3 mazhab. Wa inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, yuksalu bi qamisin wa nahwihi, dimandikan dengan baju panjang, wa nahwihi, dan apa pun sejenis baju panjang. Sulit lah. Mayat dipakai panjang terus lagi sulit. Yang keempat, istimalu sidri al sabuni fi guslati wal kafuri fi guslatil akhirati. Memakai daun bidara atau sabun fi guslati pada memandikan beberapa memandikan, wal kafuri dan kafur garus fi guslatil akhirati pada mandi yang selanjutnya. Jadi susunannya kemarin adalah air berapa? Air sabun, air kembang, ini susunannya adalah air sabun, air kembang, baru air kafur garus. Yang terakhir kafur garus. Air sabun penyiramannya yang pertama, yang kedua air kembang, yang ketiga baru air kafur garus. Yang kelima, itarul ghusli, mengganjilkan memandikannya. Witran atau khamsan atau sab'an, baik 3 kali, 5 kali, atau saban atau 7 kali.
Wa in kharaja minal mayyiti syai'un min ahadis sabilaini, jikalau keluar najis di salah satu di antara dua kemaluannya, au ghairihi atau selain daripada keduanya, keluar najis darahnya, keluar nanah, ba'da ghusl salisi, sesudah memandikan yang tiga, artinya sesudah mandi 9. Ini pertama kita buangin najisnya dulu, biologis sudah hilang, tidak keluar lagi, kita periksa. Bekas lukanya di sini tidak keluar lagi, bekas luka-luka di leher pun tidak keluar lagi, baru kita wudukan. Karena saat wudu itu kan harus air mutlak. Arti air mutlak itu air yang tidak menempel nama yang lain. Kalau kita ini misalnya berwudu, di pipi kita sini ada pupur. Kalau kita berwudu berarti itu air pupur. Nah itu ada dikaitkan nama air tadi. Nah sampai di sini ambil najis itu masih keluar, itu tidak boleh diwudukan. Karena saat wudu itu adalah air suci. Air suci adalah air mutlak. Nama air saja, tidak boleh bersambung dengan nama yang lain. Kalau kita siram memwudukan, kalau air tadi berubah menjadi warna merah karena darah, berarti namanya air darah. Nah itu kan ada sambungannya. Namanya adalah air darah. Tidak sah. Jadi sudah kita pastikan kita keluar lagi najisnya, baru kita wudukan. Setelah kita wudukan baru mandi 9. Nah ternyata bila sudah mandi 9 ini ternyata keluar juga najis. Apa kata Imam Syafi'i? U'ida wudu'uhu wa ghusluhu, maka wajib diwudukan dan wajib dimandikan. Indal Hanabilati, menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Ini masalahnya. Itu masalahnya tadi bila dibawa air tadi lah, bawa ke sini, mau misalnya ke Berau, mau ke Tanjung Selor atau ke Bulungan atau ke Tarakan, bisa kita pastikan air dari tidak keluar najis. Jadi kita bisa pastikan, silakan mandikan di sini, dikapani di sini, sholatkan sini, sampai di sana sholatkan lagi baru diwudukan. Tapi kalau kebiasaan bila sudah main terbuka kemudian begitu keluar najis lagi. Nah, perutnya tambah tentang takbirnya. Kalau najis lagi, nah wajib di sana diwudukan, wajib lagi dimandikan, dikapani lagi, tidak boleh kayak kapan yang kotor, baru boleh disolatkan. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Wa yaqtabi bi izalatin najisi inda ghairihi, tetapi yang menurut tiga mazhab siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, jadi imam kita, cukup dengan menghilangkan najisnya saja. Jadi misalnya lah sudah dibawa di sini, sudah dimandikan, dikapani, disolatkan, dibawa misalnya ke Bulungan, sampai di Bulungan kelihatan di bagian bawah pantatnya yang tadi kalau kuning-kuning. Bagaimana caranya? Caranya dibuangi lah yang kayak kapan tadi yang ada najisnya itu, jadi buang, diganti dengan kayak kapan baru boleh disolatkan. Bila selama masih ada najis tidak boleh disolatkan. Namun ini tiga mazhab Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i cukup dengan membuangi najisnya saja, tidak usah dimandikan lagi, tidak usah diwudukan lagi, cukup dibuangi najisnya. Di mana letak najisnya itu di sini sempaknya. Kan kayak kapan itu kan ada sempaknya, adalah sempak mayat, baju mayat panjang. Itu laki-laki. Kalau perempuan tuh ada dua tambahannya. Yang pertama sarung, kemudian penutup dada, dan yang kedua tambah kerudung. Soalnya nanti kita prakteklah dengan cara mandikan mayat dengan mengapani supaya kita bisa semua. Jadi tidak sulit-sulit lagi kita mencari pusat-pusat yang memandikan. Yang keenam, aslu batni hal muslim birqin, menggosok perutnya pada waktu memandikan, birqin dengan lemah lembut. Digosok begitu, jangan ditekan, ini digosok aja, digosok begitu. Diikhraji ma fi batni minan najasati, supaya mengeluarkan apa-apa yang
dan disiram bersih keluarga kita. Jadi ada dua amalan yang pernah diijazahkan oleh guru saya dulu. Apabila kata beliau selesai makan, ini boleh bila selesai makan, ini jalannya supaya nanti di waktu kita meninggal dunia dimandikan orang, supaya jangan bego kita jangan keluar terus menyusahkan orang, menyusahkan orang. Jalannya bagaimana? Dia selesai makan, tangan begini, baca asyhadu an la ilaha illallah sampai ke belakang ke pinggang, lalu tutup begini, kan ke belakang begini kan, tutup begini, lalu kembali lagi ke sini, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi begini, tarik ke belakang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dari guru saya. Cara kedua lagi, di waktu kita selesai di AB, ini rumah guru kita, baca di dalam hati, putar. Jadi memutarnya itu searah jam-jam, ini kanan, kiri kanan. Jadi kita putar begini Pak, putar. Ini rumah guru kita. Jadi tangan jari manis kita, jari manis kita yang sebelah kiri ini memutar. Dibaca dalam hati asyhadu an la ilaha illallah. Nanti di mana kita tahu di situ berhentinya juga. Baru tekan begini, tekan tulang sumbi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu di antara istinja batin namanya. Kalau istinja yang kita biasa, kemo habis tidak perlu lagi, berarti tidak hadis. Jadi ada istinja batin, istilahnya istinja batin ada macam-macam istinja batin. Cuma ini di antaranya yang mudah dari seperti tadi. Kita putar jari manis kita ini di antara lubang tubuh kita, baca asyhadu la ilaha illallah dalam hati. Baru terakhirnya nanti ada tulang sumbi kita di dekat lubang ada tulang sumbi lah. Ada pencet itu sedikit wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insya Allah lah kita meninggal dunia tidak menyusahkan orang lain lagi. Yang ketujuh yang disunatkan lagi, kasratu sabbil ma'i fi hali gusli makhrijain izatin najasati. Memperbanyak menyiramkan air pada waktu membasuh tempat dua kemaluan li izatin najasati, untuk menghilangkan najisnya. Wa taqlil ufunati, dan tujuannya pula untuk mengurangi daripada hal-hal yang busuk. Li'anna syakna fil amwati kasratu dalika, karena keadaan yang namanya orang yang sudah mati itu kasratu dalika, itu lebih banyak cepat membusuknya. Yang kedelapan, laku kharaqatin kathifatin ala yadil ghasili halal ghasl awati mitatis surati wa istahabul ghasli alla bisa sa'ira badan baiti illa biharaqatin. Melipat kain yang tipis diletakkan di mana alayil ghasl, di atas tangan yang tukang mandikan mayat, baik tangan kanan atau tangan kiri, pada waktu membersihkan aurat daripada di bawah pusar. Pakai kain, itu pakai tangan kiri atau tangan kanan. Jadi yang tukang mandikan mayat, itu pakai kain di sini diikat tangannya. Nah ini khusus tangan kiri membersihkan
Ahmad bin Hanbal disunatkan membersihkan gigi si mayat. Bi kharafatin nazifatin, dengan kain yang bersih. Iddal mutmaqati, pada waktu kita memasukkan air, memasukkan tangan kita ke ini, tangan kita dibungkus dengan kain. Yang caranya itu dibuka bibirnya, bukan dibuka giginya, bukan dibuka mulutnya, tapi bibirnya dibuka sedikit, masukkan air, tidak usah begitu. Hidungnya sama juga, dibuka ya semua. Yang ke-10, imalatul ra'si bi raqatin ditanam litanaquni min qasdi fami wal afi bi halil wal istafi bi alayhi ulal ma'u fi jawbihi. Memiringkan kepalanya, diangkat kepala si mayat tadi pada waktu kita membersihkan giginya, membersihkan lubang hidungnya, membersihkan lubang telinganya juga sama. Jadi kalau tidak ada kain, habis sudah kain kamar tadi pakai cotton bud, bisa bersihkan lubang telinganya, samping-sampingnya. Wa yudiba tansyikul mayyiti bi harakatin tahiratin qabla taqini, disunatkan lagi memakaikan anduk pada mayat bi harakatin tahiratin qabla taqini, sebelum dikabarkan. Selanjutnya yustahabu indal hanabilati. Nah, ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Pokoknya bila kita lihat seperti ini adalah jangan dianggap salah karena ada hadisnya. Dan ini jarang sekali terjadi. Dan kita pun selama inilah berapa puluh manusia yang sudah kita mandikan tidak pernah kita lakukan ini. Tapi ini termasuk sunnah. Yustahabu indal hanabilati, disunatkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal khadabu lihiyati rajulin wa ra'si imra'atin, mewarnai atau mempacari, pacari petumbuk lihiyati rajulin, jenggotnya laki-laki, wa ra'si imra'atin, dan rambut perempuan sebelum dikafani, jadi diwarnai. Dan ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Jadi dalam sebuah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bedakanlah kalian itu dengan Yahudi dengan cara mewarnai rambut dengan pacar. Istilah sekarang itu berpirang. Berpirang, tapi berpirang sekarang ini bukan yang sunnah lagi. Banyak yang disemprot seperti dengan cat. Nah itu bukan sunnah lagi, haram hukumnya. Kalau yang sunnah itu baik laki-laki atau perempuan, sunnahnya rambut atau jenggot kita, rambut perempuan, rambut kita, jenggot kita itu disunahkan pakai pacar Arab. Ada yang bubuk itulah, bubuk, warna merah kah, warna kuning kah, misalnya. Jadi kalau sudah banyak uban kita di kepala, disunahkan, bukan sunnah lagi, sunnah, artinya ini pekerjaan Rasulullah, yaitu dipacari rambut, dipacari jenggot. Coba kita lihat Habib Umar Al-Hafiz lah, jadi jenggot beliau di sini merah, rambut beliau merah, itu sunnah Rasulullah. Jadi bedakanlah kalian dengan Yahudi, itu kata Rasulullah, dengan mempacari atau mewarnai rambut kalian. Karena orang Yahudi itulah orang yang belum daripada Islam, itu memacari atau menghilangkan atau menutupi daripada uban-uban mereka, itu dengan cara mencat atau mewarnai dengan warna hitam. Ada juga orang tuh malu ada uban mau dicabutnya. Nah sedangkan uban ini nanti di hari kiamat kata Rasulullah itu menjadi lentera pada waktu pada masyarakat, itu menjadi tanda umat Rasulullah. Jadi kita istimewa lah. Alhamdulillah kalau kita banyak uban, berarti itu lentera 5 watt lah, tetap 1 meter 5 watt, 5 watt, 3 watt sampai jumlahnya 1000, berarti 1000 watt, 5000 watt lah.
dengan bercahaya muka karena sering berwudu. Yang kedua dengan tanda mereka itu banyak uban. Jadi uban itu antara dua, bisa dipelihara atau diwarnai dengan warna pacar tadi, jangan dicabut. Jangan warna hitam lah, warna hitam itu hukumnya haram dan menyerupai Yahudi. Kuning, merah, warnanya aja. Iya, kalau rambutnya banyak lah tebal, coba rambutnya tipis, sini 1, sini 2, sini 3, bisa dihitung rambutnya, diwarnai pacar, digerok pakai helm. Iya betul kan? Wah, helmnya cuma kuning, helmnya mau merah. Jadi kira-kira ini cocok rambut misalnya rambut saya itu termasuk tipis juga. Kalau dipacari itu kelihatan orang daging. Kulit kamu saya kelihatan kulit kamu kalau diwarnai misalnya rambut sudah jarang tumbuh, diwarnai merah, dikira orang tadi pakai helm, jangan jarak jauh kalau masih matahari, silau orang melihat, dikira orang kita pakai helm merah, padahal pacar. Nah ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal tadi kita ngomong ya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal disunatkan lah apabila itu ada jenggotnya ada dipacari warna merah kuning ya. Rambutnya sama juga. Walau ghairu syaibaini sekalipun mayat tadi itu apa ini tidak berubah bihinadin dengan pacar liqauli Anas karena perkataan Sayyidina Anas Rasulullah SAW bersabda isna'u bimautakum ma tasna'una bi'araisikum perbuatlah artinya lakukanlah hiasilah bimautakum dengan mayat-mayat orang di antara kalian ma tasna'una bi'araisikum sebagaimana kalian memperlakukan dengan pengantin-pengantin di antara kalian. Pengantin tadi pacari rambut-rambutnya. Yang penting jangan laki-laki membaca di tangan, di kuku itu nah, wah hukumnya. Anu aja, kalau tidak membaca dan kawin tidak bagus jadi foto. Memang ada pernah kakak jadi bila tidak pakai pacar misalnya di foto atau di potret itu gambarnya rusak, tidak ada. Itu kita dibodoh-bodohin oleh tata rias saja. Tidak bagus ya. Bila pengantin perempuannya pakai pacar di tangan laki-lakinya tidak perlu kita mau dipacari, itu menyerupai perempuan. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Boleh tidak haram berpacar di tangan bagi laki-laki apabila ada penyakit kuku. Bahasa Banjarnya ras tulang, kuku ras tulang. Kan biasanya ada benangan di kaki itu kan. Karena kemasukan pasir-pasir benangan, lalu kita potong kaki kiri, kuku kaki kita tadi. Nah itu biasanya orang dahulu itu kayak mengobatinya dengan pacar daun atau ditumbuk. Belakang di situ. Itu lebih cepat sembuh ketimbang dengan obat-obat yang lain. Nah boleh seperti itu. Kalau jadi obat, kalau untuk menghiasi tidak boleh. Ini dikarenakan apa ya? Perempuan itu disuruhkan pakai pacar. Konteks ya, konteks Islami. Di saat Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam surga. Nah, penciptaan Nabi Adam, penciptaan Siti Hawa itu tidak memiliki yang namanya kuku. Jadi Nabi Adam itu asal penciptaannya itu tidak ada kuku seperti kita. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Kiri Nabi Adam diciptakan Allah Ta'ala pula itu tidak memiliki kuku. Nabi Adam dan Siti Hawa itu tidak memiliki
Nah, kuku itu sebenarnya apa? Di dalam kitab Ujairi juz yang kedua, kuku itu adalah perhiasan surga. Perhiasan surga. Jadi dua duduk-duduk lah Nabi Adam dan Siti Hawa dalam surga itu memakai perhiasan. Jadi di kuku ini sebagai perhiasan, perhiasan surga. Nah, dipegang oleh Nabi Adam dan Siti Hawa pada waktu itu waktu duduk-duduk. Nah, pada waktu Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam dan memetik buah budi, maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dilaknat Allah Ta'ala. Wa as'ada rabbahu, Allah bermaksud Nabi Adam terlepas semua pakaian, semua pakaian keistimewaan, kemegahan yang ada dalam surga terlepas, terkecuali kuku tadi. Karena waktu itu di saat terlepas pakaian di surga, itu Nabi Adam dan Siti Hawa memegang seperti ini. Lalu perhiasan surga tadi nempel di sini, nempel. Dia menjadi kuku kita sekarang. Nabi Adam melihat Siti Hawa bertelanjang, Siti Hawa melihat Nabi Adam bertelanjang, masing-masing malu. Nabi Adam mengambil 3 helai daun di surga, ditutup kemaluan depan 1, kemaluan belakang 2, jadi 3. Itulah isyarat kayak kapan laki-laki itu 3. Siti Hawa mengambil 5 daun surga, 1 di depan, 1 di sini, 1 di sini 2. Kemaluan depan 1, 3, kemaluan belakang 2, 5. Itulah isyarat kayak kapan perempuan itu 5. Nah, pada waktu turun ke bumi, lalu Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu adalah sebagai cerita yang bertemu. Di saat Siti Hawa melihat kuku, waktu kerajaan kan bertanya kan, Nabi Adam dan Siti Hawa bertanya, melihat kuku begini, menangis Siti Hawa. Karena menangis keingatan ini perhiasan surga, kata Siti Hawa. Kuku ini menangis keingatan di surga. Nabi Adam tidak. Siti Hawa yang menangis. Nah, oleh karena demikian perempuan-perempuan itu disuruhkan untuk mempacari kukunya, supaya di saat dia nanti melihat kuku ini tidak keingatan lagi nikmat-nikmat di dalam surga. Nah, itu ceritanya. Kenapa perempuan saja yang boleh pakai pacar? Karena Siti Hawa sedih lah, masih ingat dengan nikmat-nikmat di surga. Ingat tuh, ini perhiasan surga. Menangis Siti Hawa, menyesali memakan buah khuldi. Negara tidak. Tahu perempuan itu disuruh untuk pakai pacar. Jadi kalau istri kita minta belikan pacar, itu menambah senang hati mereka, menambah gembira mereka. Jangan dilarang. Yang penting pacar tadi pacar kotek atau pacar yang biasa. Kotek kita itu kotek muslimah, bukan kotek yang tebal yang tidak terus air, nanti mandi wajibnya tidak bisa. Jadi anggap pengantin ya tadi lah kata Rasulullah tadi, isna'u bimutakum, perbuatlah oleh kalian, hiasilah oleh kalian dengan orang-orang nanti di antara kalian, ma tasna'una bi awaisikum, sebagaimana kalian juga memperbuat atau memperhiasi pengantin-pengantin di antara kalian. Anggap aja pengantin main tadi itu. Yang keempat, yang selanjutnya yang terakhir, yuja'alul hamud al-rasi wa lihiyatihi, diletakkanlah yang namanya kapas dicampur minyak harum, dicampur kayu cendana lah al-rasi di atas kepalanya, wa lihiyatihi dan jenggotnya, wal kapuri ala masajidihi, dan kapur di tempat-tempat sujudnya. Di mana kapur baru diletakkan? Tempat-tempat sujud. Yang pertama dahi, yang kedua amfi hidung, wal yadaini 2 tangan, wal rukbataini 2 lutut, wa qadamahu dan dua tumit kaki.
karamatan laha, sebagai kemuliaan bagi si mayat tadi. Sawa'un bihi dan maliki wa nabi wa ghairihi fayutibu wa yudghar ra'sahu, kemudian dikasih minyak harum dan ditutup kepalanya. Kemudian al-fardhu sani taqidul mayyiti, cara mengapaki mayat, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa zahir dan batin kita, bimbingnya kita istiqomah dalam beribadah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan zahir dan batin, kita bisa mengamalkan apa ilmu yang telah kita pelajari semua, dan kita istiqomah dalam ilmu agama sehingga kita bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mati syahid nantinya, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta minna antal muqaddim wa antal muakhir, la